Selamat pagi semua. Untuk pertemuan kali ini kita mendalami materi kemampuanku terbatas. Tujuan pembelajaran pada materi ini pertama, menjelaskan arti keterbatasan diri, dan kedua, mengidentifikasi berbagai keterbatasan, kemampuan, serta sikap dalam menghadapi keterbatasan. Yang ketiga, menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan yang terdapat dalam teks kitab suci Yeremia 1 ayat 8 sampai 9. Semua dalam keadaan sehat? Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnya kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah menganugerahkan kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui pelajaran ini, semakin mendorong kami untuk bersikap rendah dan bekerja sama dengan sesama dalam upaya kami mengembangkan diri terlebih, supaya kami tak henti-hentinya mengandalkan kekuatan-Mu dalam kekurangan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membuka hati. Kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi-Mu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya akan mengecek kehadiran. Di antara kalian adakah peserta didik yang tidak hadir? Semua hadir? Oke, baiklah, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Adakah yang tahu apa itu kemampuan? Kira-kira kemampuan apa saja yang kalian miliki? Nah, di sini adakah yang pandai menari atau main musik? Jadi, menari atau terampil bermain musik merupakan suatu kemampuan. Itulah yang disebut dengan bakat. Kemudian, dikatakan bahwa setiap manusia itu dikaruniai oleh Allah dengan berbagai macam kemampuan, bakat, dan tidak seorang pun manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia itu memiliki kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan keterbatasan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita, marilah kita simak video berikut ini. Setelah kalian nonton video tentang kisah Nek itu memberi pesan yang amat jelas bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak selamanya menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Nick tidak menjadikan keterbatasan fisiknya untuk mendorong rasa iba dari orang lain. Kelemahan itu menjadi tekad dan semangat untuk mandiri dan sukses.
Jadi, keterbatasan perlu disikapi secara positif, bukan dengan mengeluh, minder, frustasi, iri, atau menghalalkan segala cara yang pada akhirnya menyengsarakan diri sendiri. Nah, di sini dapat kalian menyimpulkan bahwa setelah melihat video tadi, melalui keterbatasan yang kita miliki, kita harus menerimanya secara positif, tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa minder, stres, iri hati kepada orang lain, karena kesuksesan itu dapat dengan cara. Untuk lebih lanjut, kita menggali pesan kitab suci berkaitan dengan sikap terhadap keterbatasan, kemampuan diri, dan sekarang kalian masuk dalam kelompok. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang sudah terbentuk pada minggu yang lalu kita lanjutkan, dan tugasnya yaitu membaca kitab suci dari Yeremia 1 ayat 4-8 tentang panggilan Yeremia. Nah, di sini kalian coba perhatikan, setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut. Pertama, apa keterbatasan atau kekurangan yang dirasakan oleh Yeremia? Kemudian bagaimana sikap Allah terhadap mereka? Dan pesan apa yang kalian petik dari kisah di atas? Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan tersebut. Silakan masuk dalam kelompoknya masing-masing yang sudah kita bentuk minggu lalu. Setelah kalian diskusi dalam kelompok, kita dapat melihat bahwa kisah tokoh-tokoh dalam kitab suci seperti di atas memberi pesan bahwa kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan senantiasa bersikap rendah hati, tidak sombong. Kita diajar untuk tidak senantiasa tinggi hati, seolah dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kebebasan yang kita miliki. Kita perlu belajar percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita mengandalkan Dia. Sekalipun kita memiliki keterbatasan, pasti kita bisa. Setelah kita mengenali kemampuan kita masing-masing dan juga mengenali tentang keterbatasan diri kita, serta menyimak video yang kita lihat tadi, sekarang kita masuk dalam kegiatan penutup. Penuntun refleksi, siswa untuk duduk dalam keadaan hening dan mata terpejam. Kemudian coba dengarkan refleksi yang akan Ibu bacakan. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, dari pembahasan topik kita hari ini, kita semakin memahami bahwa Yesus begitu baik kepada kita semua manusia. Ia telah memberi teladan bagi kita dalam tindakan belas kasih-Nya. Ia memberi teladan kepada kita untuk senantiasa mengasihi sesama. Bagaimana dengan kalian? Sudah sejauh mana kalian meneladan sikap Yesus yang kalian dalami hari ini? Apakah
yang ingin kalian perbaiki atau tindakan dalam sikap belas kasih? Dalam suasana yang hening ini, cobalah rumuskan sebuah niat untuk melakukan tindakan belas kasih kepada sesama dengan sungguh-sungguh. Tuliskanlah niat kalian itu di dalam buku catatan kalian dengan ukuran tulisan yang besar sehingga dapat menjadi pengingat bagi kalian. Setelah materi kita sudah selesai, kita sudah dalami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas kasih sayang-Mu yang senantiasa setia bagi kami. Engkau memuji para hamba-Mu yang baik hati dan setia dalam melaksanakan tanggung jawab buat kami. Untuk senantiasa setia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami. Semoga kami mampu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh melaksanakan kegiatan belajar ini oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Minggu depan kita bertemu kembali dalam materi yang baru.